teman-teman semua, senang banget aku hari ini bisa ketemu sama kalian lagi ya. Kita jumpa lagi di videoku Tarot Indah ya. Oke, hari ini adalah hari baik ya. Terus terang aku ambil video ini di mana salah satu hari suci ya. Kalau yang hidup mungkin tahu namanya adalah galungan. Biasanya hari-hari suci itu energinya bagus ya. Kalau kita memohon petunjuk tuntunan itu biasanya akan lebih mudah untuk kita peroleh ya. Nah, sekarang kita mau mohon sama Tuhan, sama semesta. Kita akan membuka ya dengan pilihan kartu di depan yang teman-teman lihat ini. Kita akan mohon petunjuk ya, sebenarnya pesan penting apa dari malaikat penjaga teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah pesan penting apakah yang ingin malaikat penjaga teman-teman sampaikan kepada diri teman-teman yang mungkin selama ini sudah pernah diberikan, tetapi kadang-kadang kita nggak yakin atau belum tahu sama sekali nih pesannya yang penting itu buat diriku tuh apa sih ya. Oke, di depan teman-teman sudah ada 3 tumpukan kartu. Seperti biasa, tugas teman-teman adalah memilih salah satu dari ketiga tumpukan kartu ini. Ini adalah tumpukan kartu pertama. Oke, metamorfosis ya. Ini tumpukan kartu nomor 2 ya, into the unknown. Dan ini adalah tumpukan kartu ketiga, Magistrate. Semoga bisa jelas ya di video. Nah, silahkan pilih salah satu. Gunakan intuisi teman-teman, gunakan feeling teman-teman. Pilih mana yang paling rasanya menarik untuk teman-teman. Pilih kartunya. Pesan penting apa yang malaikat penjaga teman-teman ingin sampaikan? Ya, baik. Jika sudah memilih, saya akan mulai membaca dengan restu Tuhan dari kartu nomor pertama. Oke, mari. Oke, ini adalah untuk teman-teman yang memilih tumpukan kartu nomor 1 ya. Nah, kita akan buka bareng-bareng apa aja kartunya, dan setelah itu baru saya akan interpretasi ya. Wow, come together. Oke, semoga ini cukup jelas ya gambarnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Pesan malaikat penjagamu bagi teman-teman yang memilih file pertama. Oke. Pesannya, kalau dari energi saya ingin jelaskan saja ya, langsung interpretasi bahwa perjalanan hidupmu memang gak selalu mudah ya. Banyak hal yang perlu dirimu perbaiki, perlu melakukan metamorfosis, dalam artian perlu adanya perubahan, dan perubahan itu menuju hal yang baik, menuju pertumbuhan, menuju kematangan ya, baik kematangan secara pribadi, intelektual maupun spiritual ya. Dan apapun tantangan yang selama ini
teman-teman hadapi itu tidak akan sia-sia. Pada suatu saat nanti di masa depan, ya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi mimpi, terutama terkait cinta, terkait penerimaan, terkait kasih, terkait berkumpul bersama itu akan tercapai dengan sukacita, dengan jauh lebih happy gitu ya. Dan bagi teman-teman yang dari sekarang sedang fokus untuk memperbaiki karir atau mengembangkan karir, dibilang di sini energinya gak usah menyerah, tetap jalan, tetap semangat karena kesuksesan itu sudah ada di depan sana gitu, yang menanti kalian. Rasa sakit, perjuangan, struggle yang teman-teman lalui sampai hari ini, bahkan jika nanti ada tantangan-tantangan baru, itu bisa terlewati kok. Tapi satu kuncinya teman-teman di sini, pesannya adalah percayalah sama dirimu sendiri, percayalah sama bakatmu, potensimu, apa yang menurutmu bisa kamu kembangkan di dalam dirimu, lakukan. Tidak perlu banyak ragu-ragu, kan? Kamu pintar atau kamu ahli atau berbakat dalam hal seni, kembangin itu. Dalam hal bisnis, kembangin itu. Dalam hal memasak, dalam hal art, ya, apapun itu, kembangin. Karena di sini malaikat penjagamu, malaikat pelindungmu itu selalu bersama kamu dan menuntun, mengarahkan. Bahkan kadang-kadang mereka juga, kalau kita lagi tenang ya, kalau teman-teman lagi tenang, mereka juga memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, itu sebenarnya adalah berkat yang dikasih Tuhan. Jadi hadapi semua tantangan, rintangan dalam hidupmu dengan tangguh. Kurangi mengeluh. Karena mengeluh itu kalau terlalu banyak itu tidak membuat kamu jadi lebih happy ya, tapi nambah lelah. Jadi dengan berani fokus sama tujuanmu apa. Kalau ada hal-hal yang membuatmu sedih atau kamu kelelahan pun, dengan tanda kutip perjuangan ini, kalau di sini diandaikan peperangan gitu ya, struggle gitu, tak apa-apa, karena ini akan berlalu dan kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan, kamu cita-citakan. Yang paling penting adalah kesabaran, niat yang baik, dan optimis. Ya, pesan dari malaikat penjagamu adalah mereka akan senantiasa bersamamu, menjagamu, dan mengarahkan jalan selama kamu setia dengan apa yang kamu telah tuju atau apa yang kamu inginkan capai, goalmu dalam hidup ini. Dilakukan dengan cara yang baik, dengan kejujuran, dan dengan tekad, niat yang kuat ya. Jadi ini kartunya bagus, banyak sekali, ada warna kuning ya, itu tandanya adalah adanya harapan-harapan bagus, adanya berkat ya. Walaupun memang tantangannya tidak mudah, tapi di sini kamu bisa melaluinya dengan baik. Oke? Semoga ini menjawab ya untuk teman-teman yang memilih file 1. Ingat untuk subscribe, like, dan komen. Jika ini memang relate denganmu, silahkan komentar dan boleh berikan love ya. Semoga ini bermanfaat bagimu sebagai penuntun jalan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga hal-hal baik selalu datang buat diri kalian. Oke, saya akan lanjut ke file nomor 2. Thank you, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2. Ini adalah tumpukan kartu file nomor 2. Oke, sebelum kita sama-sama lihat kartunya dan saya bacakan interpretasinya ya, ingat like, subscribe, dan komen ya videoku ini. Semoga video-video yang aku buat ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan dengan kalian lakukan komen, subscribe, dan like, aku jadi tambah semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Oke,
sekarang kita lanjut. Ini adalah file nomor 2. Kita sama-sama lihat apa aja kartu-kartu yang keluar ya. Wow. Oke. Aku akan bacain interpretasi dari kartu-kartu ini, energi yang kutangkap dari kartu-kartu yang sudah muncul. Ya. Oke, pesan apa yang diberikan oleh malaikat penjagamu khusus untuk teman-teman yang memilih file nomor 2? Oke, jadi begini ya, malaikat penjaga teman-teman pengen bilang, walaupun kamu merasa ya bahwa jalan di depan sepertinya itu gak tahu mau seperti apa, gak terlalu jelas, gak tahu. Contoh nih, kita mau mencapai tujuan goal, tapi kita tidak benar-benar bisa melihat jalan yang ditempuh untuk capai goal itu seperti apa. Itu walaupun teman-teman seperti itu gitu ya, tapi malaikat penjagamu, malaikat pelindungmu bilang, tapi percayalah bahwa semesta akan nuntun kamu gak sendiri. Tugasmu hanyalah jalan, lakukan, semangat, dan percayalah dengan perjalananmu. Karena sebenarnya Tuhan bersama kamu, malaikat-malaikat bersama kamu, dan menuntun jalanmu. Kalau di sini kita lihat ada simbol perempuan ya teman-teman. Kemudian dia matanya ketutup, nggak lihat. Tapi dia tetap mau kok untuk maju gitu ya. Karena walaupun dengan keterbatasan kita gitu ya, kita bisa meraih apa yang kita harapkan selama kita setia, selama kita jujur, selama hal-hal itu adalah hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Terus di sini juga disampaikan tidak perlu khawatir terkait waktu. Yang perlu kamu lakukan adalah, ini ya bahasanya energi, adalah ketika semesta, ketika Tuhan memberikan waktu saat ini, waktu yang cukup panjang gitu ya, saat ini gunakan dengan sebaik mungkin. Isi dirimu dengan hal-hal yang bisa menumbuh kembangkan kematangan jiwamu, menumbuh kembangkan kemampuanmu, membuat kamu menjadi merasa berharga, merasa bernilai, merasa percaya. Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena dengan memanfaatkan waktu ini, ketika kamu sampai pada titik tujuanmu, kamu akan merasa puas. Bukan puas saja, tapi puas secara batin gitu ya. Ya, dan di sini disampaikannya adalah dari alam sana gitu ya. Ada malaikat, ada leluhur, kalau yang kita percaya sama leluhur ya. Itu ada leluhur atau malaikat yang senantiasa melihat, memperhatikan, bahkan menjaga. Kalau kamu misalkan salah jalan, ada yang ngasih tahu, ada yang memberitahu. Ya, jadi sebenarnya malaikat penjaga juga mau bilang bahwa
sebagai malaikat penjaga sangat sayang sama dirimu. Sebenarnya apapun yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Hanya perlu untuk yakin pada dirimu sendiri dan perjalanan hidup. Ya. Kamu memiliki karisma. Jadi untuk teman-teman yang memilih pile 2 itu memiliki karisma atau memiliki daya tarik ya. Ya, daya tarik yang memang ini sudah terbawa, diberikan sejak lahir. Dan daya tarik ini bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menarik rezeki. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Menarik rezeki, menarik keberuntungan. Karena dirimu saja sudah menarik, punya pesona gitu. Nah, itu luar biasa menurut saya. Bahkan itu bisa melipat gandakan rezekimu. Yang paling penting adalah kamu menggunakan kemampuanmu dengan tepat. Ya, memilih misalkan kalau pakai rekan bisnis yang benar, rekan bisnisnya yang jujur gitu ya. Bahkan di sini dibilang kamu bahkan hanya mengandalkan atau memberikan sedikit effort aja, itu kamu bisa menarik banyak loh. Apalagi kalau effortnya lebih banyak. Ya, menarik rezeki, dicintai, memiliki pesona dalam hidup, pesona dalam diri yang bisa kamu kembangkan gitu. Energinya bilang begitu. Jadi kalau saya lihat ini pesan malaikat penjagamu khusus untuk yang teman-teman pilih PL2. Mereka bilang kamu tuh punya potensi yang luar biasa, kamu tuh menarik, kamu tuh mempesona, kamu tuh dicintai, kamu tuh adalah dikejar sama rezeki. Sekarang tinggal memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan kurang-kurangin untuk ragu ya. Ya, ini jelas sekali energinya adalah energi keberuntungan, energi pesona ya. Orang-orang tuh kalau melihat teman-teman ya yang memilih pile 2 lebih banyak ya, sebagian lebih dari kalian itu mereka tuh bisa merasa teralihkan lah ya, menjadi tertarik gitu dengan kalian. Kalaupun di diri kalian yang memiliki kemampuan bicara, itu gampang mempengaruhi orang lain untuk membeli produk misalnya, untuk membeli jasa misalnya ya, tentunya dengan kebaikan teman-teman juga disertai ya, dengan kejujuran juga ya. Nah, jadi perjalanan teman-teman ini sebenarnya bisa dilalui dengan baik. Yang paling penting adalah punya kepercayaan pada perjalanan itu sendiri, perjalanan hidup di dunia itu sendiri. Percaya sama semesta, percaya sama waktu, kemudian tetap percaya bahwa semesta, Tuhan dan malaikat pelindung itu selalu bersama kalian dan menggunakan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Yang udah kelihatan banget di sini. Ya, oke, itu adalah pesan dari malaikat pelindung, malaikat penjaga teman-teman yang memilih pile nomor 2. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Semoga semesta, Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah teman-teman. Thank you ya teman-teman. Bye-bye. Ketemu lagi nanti ya. Oke, halo teman-teman semua yang memilih pile nomor 3. Oke, ini adalah kartu pile nomor 3, tumpukan kartunya ya. Oke, sebelum kita buka, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen ya. Boleh share juga loh videoku supaya lebih banyak nanti orang-orang yang merasakan manfaatnya ya. Oke, sekarang kita akan lihat bareng-bareng apa aja kartunya. Sebelum itu, setelah kita sama-sama lihat, saya akan interpretasi sesuai dengan energi yang ketangkep di sini ya, teman-teman. Magic string. Nah, saya akan taruh di sini. Oke. Wow.
Ini sepertinya akan ada perayaan ya. Oke. Nah, teman-teman, apa pesan penting dari malaikat penjagamu atau pelindungmu yang diberikan ya untukmu, khusus untuk teman-teman yang memilih file nomor 3? Oke, untuk bacaannya saya coba interpretasi ya. Nah, malaikat teman-teman tuh pengen bilang begini. Sebentar lagi atau sudah mulai kelihatan akan ada hal baru ya di dalam hidup teman-teman yang akan datang, yang akan mulai muncul. Hal baru itu akan banyak menguras atau mengeluarkan energi, terutama emosi. Entah emosinya happy, bahagia, entah itu sedih. Pokoknya adalah berbagai bentuk emosi itu akan banyak hadir. Ya, di kehidupan teman-teman, dari teman-teman melihat sekarang sampai ke depannya. Oke. Namun, teman-teman di balik emosi-emosi yang banyak ini, ya, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Itu sifatnya berdampingan, jadi tidak perlu terlalu banyak khawatir. Tuh ya. Di sini diminta jika happy-nya datang, perlu banget untuk kita syukuri. Ya, kita sukacita, kita ikut bahagia. Tapi jika si sadnya datang, sedihnya datang, karena kita kan manusia ya, kita gak mungkin hanya bahagia setiap hari. Tapi ada kalanya kita juga merasa sedih, merasa kecewa, ya, putus asa. Kalau itu datang dalam hidup kita, tugas kita adalah menerima bahwa sedih itu memang hadir. Kita jangan terlalu banyak menolak. Nah, itu pesannya. Terima itu, peluk itu hadir ketika sedihnya hadir. Terima. Karena kalau kita mau menerima kesedihan itu datang dan membiarkan diri untuk sementara merasakan itu, ketika sudah selesai kita merasakan perasaan sedih itu, kita mau nangis silakan ya. Setelah itu kita akan menjadi jauh lebih lega. Kita malah memiliki kekuatan untuk tetap bertahan, maju melangkah ke depan. Karena kenapa itu menjadi penting? Karena di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kartunya terus ada kakek-kakek. Ya, kalau saya rasakan dengan berbagai gambar-gambar lainnya, the world lagi ya, dunia. Karena mau dibilang bahwa ini adalah aslinya dunia. Dan dunia itu sebenarnya di tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita bisa menemukan, mengenali diri kita sesungguhnya. Apapun sifat-sifat kita, apapun harapan, ekspektasi kita, dan juga diri kita yang sujati. Di dalam diri kita ada kebijaksanaan. Nah, kita diminta, kita banyak belajar. Ya, ini saya rasain adalah nomor 3 banyak dipilih oleh teman-teman yang berjalan di arah spiritual. Ya, mungkin yang punya pengalaman spiritual, experience ya, atau yang baru saja memulai memasuki dunia spiritual. Yang spiritual di mana itu maksudnya adalah pemaknaan hidup, mengenali diri sejati. Itu ya, kematangan diri. Dan kita patut bersyukur. Di balik kesedihan itu akan ada momen di mana teman-teman akan merasakan sukacita. Ini akan ada kabar baik. Ya, kabar baik yang entah datang dari siapa, dari orang terdekat, diri sendiri, orang terdekat gitu ya, yang membawa suatu kebahagiaan, suatu keceriaan, suatu rasa syukur, sesuatu yang sudah didamba-dambakan dari dulu juga bisa jadi terjadi ya di depan ini ya, di dalam waktu-waktu dekat ini. Nah, jadi ketika melangkah pun teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu banyak khawatir. Kenapa? Karena ada aja yang nuntun.
Ada aja orang yang datang, ada aja teman-teman ini adalah teman-teman dalam perjalanan ini, akan ada aja orang yang membantu teman-teman, entah dari mana mereka, kerabat dekat, teman dekat, guru, siapapun, kenalan, yang ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman tidak tahu arah, mereka itu hadir untuk membantu mengarahkan, membantu memperkuat perjalanan setidaknya ya. Karena di sini juga dibilang bahwa teman-teman hidup di sini itu bukan hanya sekedar hidup, tapi ada sesuatu tugas penting yang perlu teman-teman lakukan dalam hidup sekarang. Ya, ya, ada tugas penting yang sudah diberikan Tuhan sebelum teman-teman lahir ke dunia, dan itu perlu dijalankan. Jadi semua pengalaman hidup ini ternyata membuat teman-teman menjadi cukup matang, menjadi sangat matang, bahkan untuk menjadi tangan dari Tuhan itu sendiri ya di dunia. Jadi pesannya jelas bahwa ke depan sana akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang menimbulkan banyak menguras emosi, baik happy, bahagia, wah campur lah itu ya. Tapi semua itu adalah hal yang perlu kamu rasakan, karena itu kematangan jiwa. Kemudian kamu akan melihat suatu kebaikan, suatu keceriaan yang sudah ditunggu-tunggu. Ya, dan tuntunan dari semesta itu senantiasa ada. Ya, senantiasa bersama kamu. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman yang saya rasakan di sini energinya lebih calm, lebih tenang, lebih damai ya dibanding kartu-kartu sebelumnya. Jika teman-teman punya kesulitan untuk tahu mau jalan mana yang dipilih, teman-teman cukup untuk duduk hening ya, kemudian pejamkan mata teman-teman, lakukan meditasi sebentar saja dan tanya sama diri teman-teman di dalam. Nanti teman-teman, ketika teman-teman udah mulai tenang, damai, nanti akan ada jawaban kok untuk mengarahkan kemana langkah saya selanjutnya. Karena di sini adalah teman-teman adalah orang-orang yang disayang banget sama penjaga teman-teman, dan mereka bersedia untuk membantu setiap perjalanan karena kalian punya tugas penting di dunia ya. Oke, itu dari saya, semoga ini membantu ya, bermanfaat, membuat teman-teman jauh lebih semangat, jauh lebih kuat ya. Saya senang banget untuk bisa membaca di hari suci ini, di hari yang baik ini ya. Ini hari baik. Semoga ini merupakan pesan penting yang bermanfaat, yang bisa menjadi kebaikan buat diri teman-teman semua. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman boleh share, like, dan subscribe jika ini menurut teman-teman bermanfaat, dan relate sama teman-teman boleh banget untuk komen ya. Oke, thank you banyak. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you.